Itu yang mungkin Anda saksikan tadi ada statement dari ibu-ibu, mau beli susu di mana ketika mereka tertahan di jalur tol, nggak bisa kemana-mana pemirsa, ya nggak mungkin loncat kan. Apalagi mau ke toilet, mau makan, sementara mereka sudah menunggu berjam-jam. Itu yang mungkin akan saya tanyakan kepada Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu sebenarnya bagaimana sih kalau kita melihat bahwa secara sosiologis ya ini mudik setahun sekali dan memang banyak yang mudik ini adalah dari arah Jakarta menuju Jawa ya. Ya, Sementara yang mau ke Jakarta memang sedikit. Apakah jadi hal yang tidak mengapa ketika yang diprioritaskan yang mudik ke Jakarta, ke Jawa lah dulu, ini bagaimana? ya, begini Mbak, saya mau bilang begini dulu yang pertama. Persoalan mudik terutama dengan kemacetan ini tidak akan pernah selesai karena ada satu akar persoalan yang sangat mendasar, Mbak. Yang pertama adalah, yang utama adalah bahwa mudik ini berakar dari persoalan kota-kota besar itu masih jadi magnet sebenarnya, Mbak. Kota-kota besar itu masih jadi magnet orang-orang dari berbagai wilayah, dari wilayah pedesaan, untuk datang mengadu nasib. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama ini terjadi apa yang namanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Itu salah satu penyebabnya. Coba kita lihat data Kementerian Kemendes ya, saya kira di tahun 2020, desa itu hanya menyumbang 14% dari PDB nasional. Sementara ekonomi kota itu menyumbang sekitar 86% dari PDB kepada PDB nasional. Apa artinya? Artinya sebenarnya selama ini kita ini memang masih terus menganak-emaskan kota ketimbang desa. Sehingga orang-orang yang atau generasi muda yang di desa tidak mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber pekerjaan atau mata pencarian baru, itu terpaksa harus melakukan urbanisasi ke kota. Dan itu berlangsung terus-menerus. Mungkin sejak masa kolonial atau semenjak Indonesia merdeka itu berlangsung terus-menerus. Baik. Dan ya kita tetap melanjutkan itu gitu. Dan saya kira ini akan terus mempertahankan persoalan-persoalan yang selalu muncul ketika fenomena mudik ini terjadi. Jadi saya Baik. mau bicara ada persoalan struktural yang mendasar itu. Oke, menarik juga ya, kerja di kota, mudiknya ke desa. Ditahan dulu Mas Bayu, sekarang saya akan menuju rekan saya Debbie untuk melihat di Bekasi ini seperti apa. Nah ini untuk yang mudik naik motor, apakah sudah cukup ramai? Kalau saya lihat di belakang ini begitu ramai ya. Debbie silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Ini kami kabarkan tepatnya di seberang Mall Bekasi. Ini tepatnya di depan pintu tol Bekasi Barat yang mana juga memang betul hari ini sudah tampak lebih ramai ataupun sudah ada peningkatan signifikan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor ataupun roda 2 karena memang menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas yang saat ini telah berjaga di lokasi kami mengabarkan saat ini. Tadi sekitar data dari yang kami himpun ini per jam 4 sore tadi ada sekitar 17.000 motor ataupun sepeda motor yang sudah melintas di kawasan tempat kami mengabarkan saat ini. Karena memang ini mengingat ini adalah jalur utama untuk pengendara sepeda motor ataupun roda 2 ini menuju ke arah Pantura menuju ke kawasan Karawang dan lain-lainnya. Nah, ini dapat kita lihat pemirsa bahwa di belakang kami saat ini adalah salah satu pemudik yang mencoba untuk melintas di kawasan tempat kami mengabarkan saat ini. Terlihat dari barang bawaan dari pemudik ini, kemudian juga ada seperti tas begitu dan beberapa barang bawaan lainnya yang memang diperuntukkan untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, dari pihak kepolisian ataupun dari pihak pemerintah ini juga terus mengingatkan bahwa jika memang harus ataupun tergesa begitu untuk menggunakan roda 2 seperti itu, ini sebaiknya untuk kapasitas ataupun pengendara ini juga maksimal adalah 2 orang, kemudian juga barang-barang yang dibawa ataupun yang dibawa mengikuti mereka ini juga seminimal mungkin seperti itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan ataupun hal sebagainya. Dan juga dari pihak kepolisian sampai sejauh ini juga terus menghimbau dan juga menghimpun ataupun berjaga-jaga di kawasan tempat kami mengabarkan saat ini. Karena nanti jika memang terjadi ada pun beberapa kemacetan yang cukup berarti begitu, ini juga dari pihak petugas ini juga sudah akan terus melaksanakan ataupun berusaha mengurai kemacetan tersebut. Namun hingga sampai sejauh ini data yang kami himpun ini belum ada terjadi kemacetan yang berarti, yang artinya ini ada pun keramaian yang terjadi di sini ini juga masih bisa diurai. Seperti itu Caca. Debbie, terima kasih laporan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan mungkin saya akan tanya kepada Pak Ahmad Ramadan lagi ya Pak ya. Bagaimana Pak ketika masyarakat yang memang mungkin
ya lebih banyak itu adalah mudik dari kota ke desa ya Pak ya. Tapi dari desa atau dari wilayah Jawa ke Jakarta ini kan juga banyak juga orang pulang ya Pak ya, bahkan punya kegiatan di ibu kota, misalnya harus ngejar pesawat, harus meeting. Tapi dengan adanya kebijakan one way tadi pagi, ya ini terbengkalai semua ini Pak, bagaimana? Ya, prinsipnya bagi kami tidak membedakan masyarakat kota dan desa. Ya, prinsipnya bagi kami adalah bagaimana kita menciptakan mudik ya. Mudik baik yang dari arah manapun dapat berjalan lancar. Prioritas dalam menentukan kebijakan ini kita akan menganalisa, mengevaluasi jumlah kendaraan ya. Sebagai contoh perbandingan antara jumlah kendaraan ya yang melalui Cikampek Utama atau Cikatama pada hari kemarin ya misalnya jumlahnya 84.000. Ya, yang keluar, sedangkan yang masuk hanya 16.000. Perbandingannya 1 dan 5 ya. Tentu prioritas ini adalah bagaimana kita mengurai supaya arus lalu lintas jalan ya baik keluar Jakarta maupun ke dalam Jakarta berjalan lancar ya. Itu Mbak. Jadi bukan pertimbangan warga kota atau warga desa, tapi prinsipnya bagaimana arus lalu lintas yang akan dilewati oleh pengemudi lancar. Sehingga tercipta aman, lancar, dan keselamatan itu yang kita utamakan. Demikian Mbak Caca. Baik, mungkin saya juga akan meminta tanggapannya Pak Budianto. Bagaimana sih kemudian kita melihat bahwa mudik kita prioritaskan, tapi kemudian tidak membuat masyarakat yang punya kepentingan lain ini juga terbengkalai. Ini seperti apa? Apakah one way tidak sebaiknya kita lakukan? Ya kontraflow lebih baik atau bagaimana Pak? Prinsip bahwa manajemen pengaturan lalu lintas itulah bagaimana tetap meningkatkan suatu kinerja lalu lintas itu. Kemudian di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen rekayasa dan kebutuhan lalu lintas, kan pada saat kita akan menentukan cara untuk pengaturan, kita sudah melalui suatu pengkajian. Bagaimana kita melihat kapasitas jalan, kemudian bagaimana kita melihat volume kendaraan, termasuk persiapan SDM dan sebagainya gitu. Kemudian kita sekarang berbicara masalah mudik gitu. Tentunya bahwa kalau kita berbicara mudik, kan saya kira kajian-kajian sudah ada bahwa masyarakat yang akan banyak mengarah kemana kan sudah ketahuan. Pertama adalah mungkin ke arah ke timur, sehingga cara pengaturannya sudah ditentukan, yaitu dengan cara one way, kemudian dengan cara kontraflow, termasuk juga ganjil genap dan sebagainya. Itu saya kira cara-cara yang sudah melalui suatu pengkajian yang matang. Hanya mungkin dalam pelaksanaan di lapangan kan situasi lalu lintas itu sangat dinamis sekali gitu, dinamis sekali. Kalau seandainya pelaksanaan daripada one way kemudian terjadi dampak yang luar biasa, kan bisa dievaluasi, kemudian bisa juga nanti mengcombine melaksanakan mungkin antara kalau one way mungkin berdampak kepada situasi di luar sangat stagnan gini. Bisa juga nanti kita melaksanakan kontraflow mungkin ditambah dengan ganjil genap dan sebagainya. Saya kira memang bahwa kajian-kajian bisa meleset juga karena pada saat kita dihadapkan kepada situasi hari libur nasional termasuk hari raya, ini situasinya sangat dinamis sekali. Tapi saya yakin bahwa para pemangku kepentingan bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara bertahap pasti akan melakukan suatu pengkajian bagaimana kira-kira dengan situasi demikian kira-kira cara apa yang pas untuk melakukan pengaturan itu sendiri gitu. Ya kalau nanti dampak dari one way mungkin dari arah timur kemudian ke barat terhambat, saya kira kontraflow pun bisa dilaksanakan juga mungkin bersamaan dikombin dengan pelaksanaan daripada ganjil genap itu sendiri. Oke, baik Pak Ahmad Ramadan. Pak, bagaimana ini Pak agar hal ini tidak terjadi lagi Pak? Apakah memang kemudian kebijakannya ke depan one way akan diberlakukan beriringan dengan kontraflow atau seperti apa Pak? Sekali lagi ya prinsipnya rekayasa lalu lintas ini ya kita memperhatikan bagaimana arus lalu lintas lancar Pak. Ya tentu kajian-kajian dan evaluasi itu kadang-kadang berbeda karena ada sesuatu hal. Misalnya ada accident atau mungkin ada sesuatu yang terjadi. Bayangkan ketika ada mobil mogok saja, itu akan menjadi penumpukan dalam waktu beberapa menit. Tentu mengantisipasinya personil kita petugas selalu di lapangan Pak. 24 jam petugas kita tetap berada di lapangan Pak.
Jadi kebijakan-kebijakan itu juga fleksibel melihat situasional, Pak. Kita juga memang sudah merencanakan dengan matang, tetapi ketika kita melihat jumlah kendaraan yang kita prediksi misalnya 100.000, ternyata jumlahnya 200.000, maka kita segera merespon dengan cepat melakukan perubahan. Apakah kita melakukan kontraflow atau kita melakukan rekayasa lalu lintas yang lain ya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada dua narasumber saya bahwa jadi dilema kalau mau mudik ini pemirsa. Kalau lewat tol macet dengan kebijakan kontraflow atau juga one way. Lewat jalur non tol, wah ini lawannya motor sama juga truk pemirsa. Ini mana yang lebih baik sih? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.